Teman-teman, kami semua ingin mendapatkan arahan, mendapatkan sharing dari Bante bagaimana di dunia yang berubah semakin lama, semakin cepat perubahan satu dengan yang lain, dengan magnitud, dengan dampak yang semakin lama, semakin besar, bagaimana kita menyiapkan diri dan tidak lupa untuk terus mengumpulkan berbagai perbuatan baik sepanjang kehidupan. Silakan Bante, di lebih kurang 30 menit ke depan. Silakan Bante. Terima kasih Pak Tony Yoyo yang luar biasa sekali, yang sudah membuka acara, kemudian juga mengenalkan para narasumber dengan baik sekali. Kemudian juga tadi kita sudah mendengar Pak Krishnamurti yang sangat luar biasa. Wah, saya sangat kagum dengan beliau. Sebetulnya dengan uraian beliau itu, saya malah ingin terus mendengar sebagaimana yang beliau sampaikan, bahwa perubahan itu membuat beliau banyak mendengar. Saya pun juga demikian, Pak Krishna, sehingga saya pun pengen mendengar lebih banyak, tetapi Pak Krishna tahu-tahu kok selesai, sehingga jatuh tempo saya yang harus ngomong. Aduh, jadi ya sudah, tidak apa-apa, nanti saya akan mendengar lebih banyak dalam diskusi kita berikut ini ya. Kemudian tadi juga ada Pak Alexander yang luar biasa, yang juga dengan membuat semacam pengertian bahwa dalam pekerjaan kita ini sekarang bukan hanya berbicara tentang keuntungan, tapi juga sudah berbicara tentang bagaimana kita memperhatikan orang dan juga memperhatikan lingkungan kita dengan baik sekali, tadi sudah disampaikan. Kalau sekarang kita melihat perubahan, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Krishna, bahwa perubahan adalah yang banyak disinggung juga dengan Pak Tony adalah tentang pandemi. Memang pandemi ini dampaknya luar biasa sekali. Bahkan Wihara Bodhigiri pun sebetulnya biasanya tiap tahun begini selalu mengadakan program-program meditasi, atau mungkin tadi Pak Krishna menyampaikan sebagai retreat itu tadi. Ya, kita memberi kesempatan orang-orang untuk retreat di Wihara Bodhigiri. Tetapi selama pandemi sampai hari ini, 3 tahun penuh Wihara Bodhigiri ini kita sementara tidak diaktifkan untuk kegiatan-kegiatan meditasi seperti itu. Memang sebetulnya ini perubahan yang besar sekali, tetapi kita harus melakukan itu karena demi untuk menjaga semua orang, karena Wihara Bodhigiri ini berada di satu desa yang tidak terlalu besar. Saya khawatir desa yang sudah demikian aman, demikian sehat, demikian baik, jangan sampai nanti kemudian ada pengunjung dari tempat lain yang membuat desa ini menjadi kurang sehat, atau ada banyak hal yang terpengaruh dengan pandemi itu. Nah, jadi sementara sampai 3 tahun ini kita tutup. Ini satu perubahan juga. Nah, tetapi perubahan pandemi yang kita rasakan dampaknya sampai 3 tahun ini, bahkan sampai hari ini, bahkan di belahan-belahan bumi yang lain masih ada kecemasan tentang pandemi, kemudian juga masih ada kecemasan dengan perubahan-perubahan yang lain. Sebetulnya kalau kita melihat yang lebih kecil, skop yang lebih sederhana, perubahan itu juga terjadi pada diri kita masing-masing. Jadi perubahan diri kita ini apa? Kadang-kadang kita tidak menyadari karena kita terlibat di dalam perubahan itu. Tetapi kalau kita merasakan, ataupun mungkin tadi Pak Krishna sudah menyampaikan pesan-pesan beliau tentang kepada anaknya, misalnya bahwa beliau akan memberikan atau membuat satu tindakan yang memberikan dampak besar untuk banyak orang. Artinya anak ini sudah bisa diajak ngomong sesuatu yang berbobot seperti itu. Padahal kalau kita lihat berapa lama yang lalu, itu dia masih di dalam kandungan. Berapa lama yang lalu, dia itu baru bisa dilahirkan dan belum bisa ngapa-ngapa. Namanya sendiri pun dia tidak tahu. Kemudian anak ini berproses. Mulai dari bisa merangkak, mulai bisa mendengar suara dan mengikuti suara untuk bisa berbahasa dan lain sebagainya.
sampai akhirnya bisa sekolah, mendapatkan pendidikan dan seterusnya, sampai tambah besar, tambah besar, tambah besar. Dan akhirnya anak ini menjadi saat ini. Sehingga bisa diajak ngomong sesuatu yang berbobot seperti tadi, yang sampai dikutip oleh Pak Tony Yoyo tadi. Lalu apa sekarang? Berarti kita itu sudah umurnya bertambah sebegitu lama. Sejak anak dalam kandungan, sampai hari ini sudah berapa puluh tahun. Nah, kita umurnya sudah bertambah segitu. Cuman kadang kita yang berproses, kita yang mengikuti atau terlibat di dalam proses pertumbuhan itu, kita tidak menyadari bahwa kita itu bertambah usianya dan terus bertambah sampai satu ketika selesai usia kita. Kalau kemudian kita lalu melihat, apalagi saudara-saudara semua ini mungkin yang punya anak di rumah dan lain sebagainya, kemudian Anda melihat anak-anak itu, anak-anak yang dulunya kecil, yang dulunya digendong, yang dulunya disuapi, sekarang bahkan sudah bisa bekerja dan membantu ekonomi orang tua dan lain sebagainya. Kita itu usianya sudah tambah segitu. Saya mungkin memang tidak berumah tangga. Ya, tadi Pak Tony sudah menyampaikan, kemudian juga Pak Krisna juga menyampaikan tentang kehidupan kebikuan yang sederhana, termasuk itu dalam kesederhanaan adalah kita selibat atau tidak menikah itu. Memang saya tidak mempunyai keluarga dan tidak mempunyai keturunan. Tetapi saya sudah melihat beberapa generasi yang ketemu dengan saya. Ketika saya melihat anak-anak ini, kemudian saya mengatakan, Dona, kamu dulu orang tuamu itu juga saya pernah memberikan cerita-cerita kepada orang tuamu. Seperti sekarang ketika ada pendidikan di wihara. Tapi nak, bukan hanya orang tuamu saja nak, yang sudah mendengar cerita-cerita saya ini. Kakek nenekmu pun sudah pernah mendengar cerita ini. Jadi lalu saya merenung, wah, saya ini juga tambah umurnya sedemikian lama. Sedemikian banyak sudah saya tambah usia. Ya, kalau tadi Pak Tony menyampaikan fotonya Pak Krisna, ini tahun berapa ya diambil ini? Wah, ini berarti kan Pak Tony sudah melihat jarak usia yang demikian panjang. Karena tadi saya melihat, memang, wah fotonya Pak Krisna ganteng banget. Nih, saya pikir, ini artis dari mana ini? Tapi sekarang pun masih ngartis. Cuman saya pikir, wah ini ngartis baru dalam make up artisnya yang kelihatan lebih senior atau bagaimana. Karena gantengnya tetap sama sih, tetap sama. Jadi kita ini sudah melewati masa yang cukup panjang. Ada perubahan di dalam diri kita. Yang dulunya kita kuat, dulunya kita sehat. Kaki ini dulu jalannya bisa cepat. Sekarang jadi lambat. Pikiran dulu cepat sekali bisa merespon apa saja. Bisa masukkan data dengan cepat, mengeluarkan data dengan cepat. Sekarang masuknya lambat. Keluarannya cepat. Masuk mau membaca buku, aduh, kok nggak masuk-masuk di otak saya. Tetapi begitu sudah baca, besok ditanya, kok jadi lupa ya? Masuk cepat, buangnya cepat. Masuknya lambat, buangnya cepat. Ini kemampuan otak sudah menurun. Telinga juga demikian. Kadang-kadang saya mau mendengar, apa? Kok saya nggak dengar ya? Apalagi mata, aduh, mau baca saja sudah, kok lampunya kurang terang ya. Coba dibawa ke matahari di luar sana, baru bisa dibaca. Ternyata perubahan itu ada di dalam diri kita. Kita makin usia bertambah, kita makin lemah,
denyut jantung nanti juga makin lemah, tekanan darah makin menurun, sampai satu ketika tekanan darah tinggal 40, tinggal 20, tinggal 10, selesai. Kalau perubahan sudah sampai di situ, hidup ini menjadi mengerikan. Melihat anak yang demikian cepat dewasa, lalu kita merenungkan. Dulu papanya ikut, sudah pernah ketemu. Dulu kakek neneknya sudah pernah ketemu. Kalau sudah sedemikian lama saya bertambah usianya, sudahkah saya sudah berubah? Sudahkah saya ada perbaikan dibandingkan ketika saya dulu berbicara dan berdiskusi dengan kakeknya? Apakah saya sudah berubah menjadi lebih baik ketika saya berdiskusi dengan ayah dan ibunya? Apakah saya sudah berubah menjadi lebih baik ketika saya sekarang berbicara dengan anak-anaknya? Kalau saya masih sama dan kadang saya bangga dengan kesamaan saya, maka sebetulnya saya belum bisa mengikuti perubahan. Kadang-kadang mungkin kita masih terbawa konsep bahwa aku memang begini, bahwa aku ini pemarah. Ya sudah, terimalah aku sebagaimana adanya. Memang aku pemarah. Kalau aku bukan pemarah, aku tidak pemarah, ya bukan aku lagi. Kita malu berubah. Aku memang orang yang tidak mau minta maaf kalau marah. Kalau aku minta maaf, bukan aku. 15 tahun yang lalu juga begitu. 30 tahun yang lalu juga begitu. 50 tahun yang lalu juga aku nggak pernah minta maaf. Untuk apa sekarang di usiaku yang segini, aku minta maaf? Berarti usia kita bertambah. Daging kita bertambah. Berat badan kita bertambah. Tapi kebijaksanaan kita tidak bertambah. Kita masih terjebak pikiran kita dengan 50 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Badan kita sudah di saat ini, tapi batin kita terjebak masa lalu. Kemudian kalau kita melihat sekarang di lingkungan kita tadi, anak-anak yang sudah menjadi lebih dewasa, lalu kita merenung. Kalau begitu saya harus berubah. Minimal saya harus menjadi contoh untuk anak-anak itu. Karena untuk apa saya ngomong kebaikan kalau saya pun tidak melakukan kebaikan itu sendiri? Untuk apa saya menasihati anak-anak kalau saya sendiri tidak melakukan apa yang saya nasihatkan? Dengan kita berpikir demikian, kita mulai berubah. Karena kalau kita sudah sedikit-sedikit lalu, wah saya ini menjadi contoh loh, saya ini pimpinan, saya ini pemuka agama, saya ini kepala keluarga, saya ini tokoh. Tapi kelakuan saya tidak mencerminkan ketokohan saya. Maka orang lalu melihat, orang ini dikatakan hanya bisa berbicara, tetapi tidak bisa melaksanakan apa yang dibicarakan. Padahal usia kita makin bertambah. Dan ketika kematian datang, kalau tadi Pak Krisna menyampaikan, ingin dikenal sebagai penulis, maka menelorkan atau menuliskan atau menghasilkan karya-karya tulis yang luar biasa. Nah kita sekarang masing-masing ini apa yang mau kita kenalkan sebagai tonggak? Kalau kuburan itu ada nisannya, secara mental, tiap orang nanti akan memasukkan orang tuanya ini nisannya di dalam kepala ini sebagai apa? Wah ini orang tua yang baik. Itulah nisan di dalam batinnya anak-anak. Sekarang kita masing-masing, apa yang kita mau jadikan tonggak untuk mereka-mereka yang sudah mengenal kita? Kalau kita tidak pernah berubah, orang hanya menganggap, ya itu biasa-biasa lah. Malah kematian kita kadang disambut kebahagiaan.
Percuma dia itu hidup di dunia hanya ngabis-ngabisin jatah minyak, menghabis-ngabisin jatah beras yang sudah mulai akan mahal ini. Tapi ketika kita memberikan satu makna, orang akan melihat, aduh, aku kehilangan dia. Ketika dia meninggal, aku malah menangis. Karena apa? Karena tiada dia, hidupku rasanya sudah nggak ada pegangan lagi. Kalau demikian, saudara-saudara, ada hal yang kita harus kerjakan, yaitu menjadikan pegangan bagi orang lain. Apakah pegangan bagi orang lain? Bukan tangan yang dijadikan pegangan, bukan fisik yang dijadikan pegangan. Tapi, kalau saya tetap sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Krishna tadi, gagasan kita, pengertian kita, itulah yang bisa menjadi pegangan bagi orang lain. Selain gagasan kita, pengertian kita, ide-ide kita, perilaku kita yang nyata, itu yang harus dijadikan pegangan orang lain. Wah, dia itu begitu loh. Ayahku dulu begitu. Aku sebagai anak harus bisa niru, atau kalau bisa harus lebih baik daripada ayahku. Waduh, guruku dulu begitu. Aku sebagai murid malu kalau aku sampai menjatuhkan nama baik guruku. Aku harus minimal sama dengan guruku. Tapi kalau bisa akan melebihi guruku. Jangan sampai aku lebih rendah daripada guruku. Wah, dia itu pasangan hidupku. Kalau begitu aku harus coba untuk minimal sama kualitasnya dengan pasangan hidup saya. Atau minimal, atau malah menjadi lebih baik dari pasangan hidup saya. Jangan sampai saya menjadi lebih rendah dari pasangan hidup saya. Kalau kita semua punya konsep yang seperti itu, maka kita hidup ini kemudian tiap hari lalu berpikir, apalagi yang harus saya kerjakan dengan pikiran saya untuk memberikan manfaat bagi lingkungan saya, bagi semua makhluk yang mengenal saya, yang berhubungan dengan saya saat ini. Tapi kalau saya bisa memberikan satu pegangan hidup, maka saya akan memberikan manfaat bahkan kepada orang yang saat ini belum terlahirkan. Saya memberikan manfaat kepada semua makhluk yang bahkan saat ini belum mengenal saya. Tokoh-tokoh agama yang besar, dia memberikan manfaat bahkan sampai hari ini. Ribuan tahun dia memberikan manfaat. Padahal orang saat ini yang mendapatkan manfaat dari para tokoh agama itu, mereka secara pribadi tidak pernah kenal dengan tokoh itu. Mereka tidak pernah tahu, tidak pernah menggandeng tangannya, tidak pernah memegang pakaiannya, tidak pernah memijit badannya. Tetapi mereka menjadikan tokoh-tokoh agama itu sebagai pedoman hidup, sebagai pegangan di dalam dia berpikir, berbicara, dan bertindak. Kita tidak harus seperti tokoh-tokoh penemu agama yang demikian besar. Tetapi minimal kita menjadi pegangan untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita. Sehingga satu ketika nanti seorang anak akan mengatakan, aku bangga dengan kakek moyangku. Walaupun aku nggak kenal dengan mereka, aku nggak kenal dengan dia, tetapi dialah yang mengajar kakek nenekku menjadi lebih baik. Sehingga kakek nenekku bisa menurunkan kebaikan itu kepada orang tuaku. Dan orang tuaku bisa mengajarkan aku kebaikan untuk mendidik anak-anakku dan generasi di bawahku lagi menjadi orang yang baik. Aku kagum dan menghormat pada generasi leluhurku. Nah, inilah yang kita harus renungkan, bahwa kita harus menjadi bendera, menjadi panji, menjadi tonggak dengan kebajikan yang kita lakukan. Dengan mulai merenungkan, umur saya bertambah, kematian pasti datang. Apa yang harus saya tinggalkan, yang menjadi bendera, menjadi panji, menjadi tonggak untuk generasi selanjutnya, bahkan yang nggak mengenal saya,
untuk menjadi lebih baik. Kebaikan lewat pikiran, kebaikan lewat ucapan, kebaikan lewat perilaku. Sebetulnya masing-masing kita ini sudah punya. Kita sudah tidak perlu diajar dengan buku-buku, kita sudah tahu. Dari mana kita tahu? Ketika kita melakukan kejahatan, akan melakukan kejahatan, kita biasanya noleh ke kiri dan ke kanan. Kita takut ada orang lain melihat kita, baru kemudian kita melakukan kejahatan. Artinya di dalam batin kita yang terdalam sana, kita tahu itu perbuatan yang tidak pantas. Kalau nggak ada orang, saya melakukan. Berarti saya tidak menganggap diri saya sebagai orang, sehingga saya melakukan itu. Tapi kalau saya melakukan kebaikan, saya dengan dada membusung, langkah tegap, saya melakukan kebaikan. Orang lain lihat bagus, tidak lihat, ya nggak apa-apa. Pokoknya saya berbuat kebaikan. Jadi kita sudah tahu di dalam diri kita, baik dan buruk itu. Kalau mau dirumuskan malah mengatakan bahwa kalau tadi ada kelangenan, ibaratnya Pak Krishna tadi sudah menyampaikan judul bukunya kelangenan ya kesenangan ataupun mungkin ya kalau di budaya Jawa itu ada kelangenannya apa? Punya burung, ya punya kucing, ya semacam satu yang menyenangkan begitu. Mungkin saya juga menggunakan satu konsep Jawa bahwa kalau sekarang kita ini mau berbuat baik, cobalah kita menggunakan konsep tepo seliro. Tepo, nepake, menyesuaikan. Maaf ya Pak Tony, mungkin kalau enggak begitu mengerti bahasanya ini, karena beliau mungkin berasal dari bukan yang berbahasa Jawa. Tepo seliro, nepake selirone dewe. Seliro adalah badan. Tepo seliro, menepakkan, menyocokkan, menyesuaikan dengan badannya sendiri. Artinya, kalau saya tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain. Jangan menyakiti makhluk lain bahkan. Kalau tadi Pak Alexander mengatakan bahwa kita juga harus memberikan manfaat kepada planet, itu saya kira saya terjemahkan di sini adalah salah satunya adalah kalau saya tidak mau disakiti, jangan hanya menyakiti makhluk lain, orang lain, tapi juga makhluk lain pun tidak. Karena makhluk lain pun punya hak untuk bahagia. Semut pun punya hak untuk bahagia. Kecoa pun punya hak untuk bahagia. Kita tidak punya hak untuk merampas kebahagiaannya mereka. Kenapa? Karena kita sendiri kalau dirampas kebahagiaannya juga tidak suka. Kalau kita selalu bisa berpikir demikian, maka kita sudah menghindari tindakan-tindakan yang tidak baik kepada orang lain dengan pikiran buruk, ucapan buruk, perilaku buruk. Juga kita menghindari perbuatan buruk, bahkan kepada semua makhluk, semut, kecoa, tikus, dan lain sebagainya. Kemudian, kita tepo seliro itu bukan hanya tentang keburukan, tapi juga berbicara tentang kebaikan. Kalau saya senang mendapatkan perhatian misalnya, marilah kita juga memperhatikan orang lain. Kalau tadi sudah Pak Krishna menyampaikan dengan menyebut semua nama-nama ya yang tercantum di dalam media Zoom ini, wah saya pikir wah ini kalau nanti 90 orang disebut bisa habis ini waktunya, tapi ternyata hanya pas yang halaman pertama saja yang disebut. Tapi ini adalah kalau kita senang diperhatikan, marilah kita memperhatikan orang lain. Kalau kita ingin bahagia, marilah kita membahagiakan orang lain. Makhluk lain, semua makhluk. Kalau kita ingin dicintai, maka orang lain pun juga ingin dicintai. Makhluk lain pun juga ingin dicintai. Dengan menggunakan kata tepo seliro, nepake selirane sendiri, maka kita bisa melakukan kebajikan dan menghindari kejahatan. Kemudian ketika kita melihat perubahan, bahwa anak-anak yang semakin dewasa, yang dulunya masih digendong ataupun dalam kandungan, sekarang sudah menjadi dewasa dan mungkin sudah mempunyai keturunan yang berikutnya. Lalu kita kembali pada diri kita,
bahwa umur itu terus mengejar kita, seolah-olah seperti benang yang digulung. Ketika benang ini digulung, makin lama ujungnya makin dekat, makin dekat, makin dekat. Setiap saat hidup kita ini makin dekat dengan kematian. Kalau begitu, perubahan yang demikian cepat ini, kita tidak bisa menunda untuk melakukan kebajikan. Dan kunci berbuat baik itu, salah satunya adalah tepo seliro. Dengan melakukan itu, setiap saat sampai kematian nanti datang, pikiran kita arahkan menghindari yang buruk dan berbuat baik. Ucapan kita arahkan menghindari yang buruk dan berbicara yang baik. Perbuatan kita arahkan untuk menghindari perbuatan buruk dan melakukan kebaikan. Maka kehidupan kita akan menjadi sumber kebahagiaan orang di lingkungan kita, semua makhluk yang berada di sekitar kita di zaman ini, bahkan di zaman-zaman yang akan datang, karena kita sudah bisa menjadi tonggak, menjadi bendera, menjadi panji untuk dijadikan contoh generasi-generasi selanjutnya. Inilah cara kita menyikapi bahwa perubahan itu pasti. Kebajikan menjadi harga mati, karena kebajikan itu ada di dalam diri kita, dikejar usia kita, dan kita harus melakukannya saat ini juga kepada semua makhluk. Semoga ini bisa memberikan manfaat, bisa memancing diskusi yang lebih hangat untuk meningkatkan kualitas perilaku kebajikan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat dan saya kembalikan kepada Pak Tony Yoyo. Terima kasih. Kita akan munculkan pertanyaan pertama. Silakan kepada panitia. Ibu Harita. Wow, ternyata peserta kita nih, karena jangkauannya bukan tatap muka atau offline, ternyata sampai Los Angeles. Saya tidak tahu persis ya, di Los Angeles saat ini, di LA, saat ini jam berapa. Kalau LA-nya Lenteng Agung, kita tahu bahwa sekarang jamnya juga jam 8 lewat. Kalau itu LA-nya Lenteng Agung, Jakarta. Kalau ini Los Angeles, saya tidak tahu persis jam berapa. Pertanyaannya kepada Pak Krisnamurti. Mohon jelaskan korelasi kelangenan dengan ajaran Buddha ya, yang universal, yang barangkali Pak Krishna pahami. Nanti Bante juga kami mohon berkenan untuk menegaskan kembali hal ini, karena sekilas tadi Bante sudah sempat menyinggung antara kelangenan dengan tepo seliro dan ada konsep ajaran universal di sana. Silakan Pak Krishna. Oke, makasih. Manusia makhluk emosi. Jadi manusia ini makhluk irasional. Karena makhluk emosi, emosi manusia sangat terpengaruh umumnya saat ini ya, ada saat ini dari luar, outside in. Nah, orang yang masih belum melatih diri bahwa motivasi, emosi itu harusnya inside out, ya inside out, maka emosinya kalau saya pakai gambar di sini bisa up, bisa down, bisa up, bisa down. Ada yang mengatakan, pepatah mengatakan, emotional up, logical down. Nah, budaya Jawa, waktu saya menulis buku Kelangenan, saya tidak paham mengenai kelangenan, saya dipinjami rumah peristirahatan di Muntilan, dekat pasar Muntilan. Rupanya rumah itu namanya Dalam Kelangenan. Saya mulai penasaran, apa makna kelangenan? Orang Jawa di desa, di kampung-kampung itu tetap tenang menghadapi pandemi. Yang stres itu cuma daerah dekat rumah saya, Jakarta, Tangerang. Takut mati. Orang Jawa di desa tuh enggak gitu. Nah,
Jadi saya mulai tertarik, lalu diajak makan sama penerbit saya di Jogja, di restoran namanya Kelangenan. Jadi dia bilang, wis bukumu kasih judul aja, Kelangenan. Ya, oke, sudah, Kelangenan. Nah, saya masih mengeksplorasi apa itu Kelangenan. Ternyata tidak sekedar punya binatang peliharaan, seperti yang saya tuliskan, dia kayak kawan, ada value yang diangkat, ada relasi yang terjadi. Yang intinya adalah, misalnya seseorang emosinya sedang down, lagi low, maka dia hanya menggunakan metode bermain sama kelangenannya, bisa sepeda motor, kenang-kenangan yang punya sejarah, kadang burung gitu ya, kadang binatang tertentu, maka emosi ini up. Nah, disinilah relasi dengan dhamma. Artinya itu, bila kita sedang negatif, kita sulit berbuat kebaikan, malah marah-marah, tersinggung, sakit hati gitu. Nah, metode ini kalau dikatakan metode, stop sejenak, lalu bermain dengan kelangenannya, itu mampu mengangkat emosi manusia dari low ke high, dari negatif ke positif, dari kontraproduktif ke produktif dalam waktu yang cepat. Ini kan sudah sebuah metode yang teruji ratusan tahun, yang menarik perhatian saya. Oh, ini nih, ini local wisdom yang harus diangkat sebagai satu metode buat orang banyak. Sehingga judul Kelangenan itu tetap tenang dan menang di zaman yang edan. Jangan masuk sama edannya, tetap tenang supaya berbuat dhamma itu dengan energi yang besar, berbuat dhamma itu dengan 100%. Ada hati di sana, ada cinta di sana, ada all out di sana. Kira-kira itu hubungannya. Terima kasih Pak Tony Yoyo. Terima kasih Pak Krishna. Mari teman-teman kita dengarkan bagaimana pandangan atau penjelasan dari Bante Utamo untuk pertanyaan yang sama. Silakan Bante. Baik, sebetulnya apa yang dijelaskan Pak Krishna ini sudah oke ya. Jadi kan memang beliau menulis tentang berjudul Kelangenan. Berarti beliau sudah survei ataupun bahkan mempelajari studi tentang kelangenan itu sendiri. Dan saya merasa memang itu yang dulu dilakukan orang-orang itu ya, dengan kesayangan. Mungkin kelangenan itu bukan kekangenan ya, tetapi kesayangan. Jadi benda-benda yang dia sayangi, kemudian hal-hal yang dia sayangi, itulah kelangenan. Kemudian kalau saya mungkin melanjutkan lagi sesuai dengan tema kita, bahwa kalau tadi Pak Krishna kan menyampaikan ketika kita mengalami kesulitan, kelangenan itu menjadi satu jalan keluar untuk membuat kita lebih tenang. Cuman kalau sekarang saya dihubungkan dengan Dharma tadi adalah bahwa kelangenan ini masih unsur luar. Ya, jadi kita memasukkan unsur luar. Kalau tadi yang memang yang disampaikan Pak Krishna juga sudah ada sedikit tadi, memasukkan unsur luar untuk mempengaruhi unsur batin kita supaya kita menjadi tenang. Apakah itu bermain dengan sepeda motor tadi yang disampaikan, atau juga mungkin kelangenan itu zaman dulu adalah kuda, burung, ya ada beberapa hal ya. Kelangenan itu dulu Curiga, Wanita, kemudian Turonggo, Wismo, ya ada beberapa hal itu ya. Kita kalau lihat dulu kelangenannya itu ada tentang keris, tentang kuda dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kita perlu di dalam Dharma adalah pemahaman bahwa semua itu hanya alat. Hal yang paling penting adalah bagaimana kita pengendalian pikiran. Kenapa sih manusia itu bermasalah? Sebetulnya dunia luar tidak pernah membuat masalah. Dunia luar juga tidak membuat kita menjadi tenang. Tetapi dunia luar itu netral. Membuat masalah karena pikiran kita tidak cocok dengan dunia luar. Tenang karena pikiran kita cocok dengan dunia luar. Yang membuat kacau maupun tenang itu pikiran kita sendiri.
Sehingga kalau kita lalu mengamati begitu, kita lalu menyadari, oh, saya ini kalau terjadi kekecewaan, karena harapan saya lebih tinggi daripada kenyataan yang saya dapatkan. Jarak antara harapan dengan kenyataan itulah besarnya stres atau kekecewaan kita. Kita tidak bisa mengubah kenyataan. Kita yang bisa mengubah adalah harapan. Proses pengubahan ini mungkin seperti yang Pak Krisna tadi sampaikan adalah membutuhkan bantuan kelangenan itu supaya dia lebih tenang untuk berpikir wajar nanti menurunkan harapannya. Tetapi endingnya dia tetap harus mengerjakan sendiri, menurunkan harapannya. Yaitu bagaimana? Kalau di dalam ini jadinya kita agak berbicara tentang Javanologi ya, karena masuknya sudah ke kelangenan ini. Jadi di dalam budaya Jawa itu ada yang disebut dengan untung. Jadi ini adalah konsep untung. Apapun yang Anda hadapi itu adalah untung. Tadi makanya Pak Krisna sudah di awal menyampaikan, ada pandemi demikian beginian, untung ada pandemi ini. Jadi saya bisa retreat. Ya, dalam bahasa saya seperti itu, tapi beliau tadi menyampaikannya dengan baik sekali, bahwa ada keuntungan. Karena pandemi ini membuat beliau menjadi lebih bisa menenangkan diri, mendengar, silaturahmi, dan lain sebagainya. Konsep untung itu membuat kita lebih bisa menerima kenyataan. Apakah kita punya kelangenan atau tidak menjadi tidak masalah. Karena yang penting saya bisa mengendalikan pikiran saya dengan kata untung. Ketika saya mengalami keuntungan, tadi katanya dari buku bisa 1 miliar itu, saya mengatakan untung juga punya 1 miliar. Karena dengan saya punya 1 miliar, saya bisa berbagi kepada orang lain. Tetapi, kalau tadi juga Pak Krisna juga ditanya bagaimana kalau nggak laku. Kalau nggak laku pun sebetulnya ya untung. Kenapa untung? Karena saya bisa berbagi buku itu kepada panti asuhan, yayasan sosial, mana saja untuk memenuhi perpustakaannya. Jadi konsep untung ini Anda suka maupun duka menjadi ada keuntungan. Apa yang disebut keuntungan? Dapat menemukan hikmah atas semua kesulitan yang dia hadapi. Nah, jadi kalau sekarang, apa hubungannya kelangenan dengan Buddha Dharma tadi? Bahwa kelangenan itu mengkondisikan batin menjadi lebih tenang, tetapi untuk yang penting menyikapi secara langsung, mengubah pola pikirnya, sehingga antara keinginan dengan harapan itu bisa menurunkan harapan untuk disesuaikan dengan kenyataan yang dihadapi. Dan itu yang membuat batin menjadi tenang. Dan itu juga yang kadang di dalam budaya Jawa membuat orang menjadi lebih bisa nrimo ing pandum. Ini istilah lain lagi. Ya, ini karena sudah mengenalkan bahasa Jawa, ya saya harus terpaksa masuk juga. Nrimo ing pandum, menerima, nrimo pandum adalah, pandum itu adalah bagian. Bahwa setiap orang mempunyai bagiannya masing-masing. Anda tidak akan menerima ini kalau bukan bagian Anda. Anda mengalami kesulitan ini tidak akan menjadi milik Anda kalau memang bukan milik Anda. Anda tidak perlu menyalahkan siapapun juga, karena kesulitan ini memang milik Anda. Anda mendapatkan kebahagiaan ini juga tidak perlu terlalu bahagia, karena ini memang milik Anda. Jadi ibaratnya kalau Anda mengambil uang di ATM apapun juga, mau di Maybank juga boleh. Kalau Anda ambil uang 1 juta, dan Anda mengatakan, wah aku dapat 1 juta, waduh memang ini luar biasa. Anda bisa dapat 1 juta dari ATM itu kalau uang Anda memang di tabungannya lebih dari 1 juta. Biasa-biasa saja. Kenapa? Karena ini memang milik Anda. Nrimo ing pandum. Tetapi kalau Anda mau ngambil 1 juta, waduh ini ATM-nya rusak, ini ditendang karena saldo Anda tidak mencukupi, tulisannya di situ, dipukuli ATM-nya, percuma. Kenapa? Karena saldo Anda memang tidak cukup.
Anda tidak perlu marah, karena Anda harus menerima ing pandum. Anda harus menerima ini bagian Anda. Anda memang baru punya uang yang belum mencapai 1 juta, sehingga Anda tidak punya hak untuk mengambil 1 juta. Kalaupun Anda mengatakan, itu hak saya toh, mengambil 1 juta, silahkan. Itu hak Anda, tapi bukan kewajiban bank untuk memberikan 1 juta itu, karena uang Anda belum ada 1 juta di bank. Tapi kalau uang Anda sudah lebih dari 1 juta, bank punya kewajiban memberikan sesuai dengan permintaan Anda. Ini kan hak dan kewajibannya seperti itu. Nah, jadi itu yang membuat di dalam masyarakat menjadi tenang. Tapi nerimo ing pandum ini bukan sesuatu yang menyelesaikan masalah. Karena itu baru menerima masalah. Ada hal yang kita harus kerjakan setelah menerima kenyataan itu. Yaitu apa? Rawi-rawi rantas, malang-malang putung. Apa itu rawi-rawi rantas, malang-malang putung? Kalau kita masuk ke hutan, kita itu melihat rawi-rawi itu adalah akar-akar pohon yang bergantung. Ini harus dibabat. Malang-malang putung. Malang-malang itu pohon, bukan Malang kota Malang ya, bukan Malang Blitar maupun Surabaya. Malang-malang itu adalah batang-batang pohon yang berjatuhan. Itu kita harus potong. Artinya apa? Bahwa di dalam kehidupan kita ini ada kesempatan untuk maju. Tetapi kalau tidak ada kesempatan, buat kesempatan. Buat jalan untuk kesempatan itu datang. Nah, ini di dalam tradisi di budaya Jawa ini ada kata-kata semacam itu. Sehingga kelangenan menjadi awal, tetapi bukan akhir. Karena itu masih ada rangkaian yang lain. Nrimo ing pandum, kemudian juga berjuang, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Kemudian jerbasuki mowo beo. Segala sesuatu untuk mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, perlu biaya, perlu perjuangan. Kalau itu kita miliki, menjadi lengkap kehidupan kita. Senang di dalam lahir, senang di dalam batin, punya kekuatan mental menghadapi apapun perubahan itu. Demikian kalau mau tentang javanologi sedikit. Terima kasih, silakan Pak Tony. Ya, terima kasih Bante, terima kasih Pak Krisna. Beliau berdua sudah saling melengkapi, memberikan pemahaman, insight, dan pengertian yang baru. Semoga Ibu Harita tadi ya, kalau tidak salah, dari Los Angeles, mudah-mudahan masih memonitor, bisa mulai mempraktekkan kelangenan ini kepada sesuatu, benda, atau orang, atau apa yang bisa memunculkan perasaan yang baik gitu ya, sehingga secara emosi, secara batin, secara pikiran bisa lebih terjaga. Akhirnya apapun yang dilakukan, apapun yang dipikirkan menjadi lebih seimbang. Kita munculkan pertanyaan kedua. Silakan panitia. Dari Pak Christian Gusway, ini salah satu teman saya dari dunia retail, teman ahli dalam industri retail ini, asal kota tidak disebut, mungkin karena sering berpergian dan mungkin posisinya saat ini juga tidak di kota domisili atau asal. Pertanyaan bebas, yang pasti bukan ke moderator. Pertanyaannya adalah kepada Bante Utamo dan Mas Kris. Wow, kelihatannya ada hubungan personal ini, sehingga manggilnya Mas gitu loh. Mungkin nanti pertanyaan berikutnya Abang Kris gitu ya, atau Beli Kris, karena asalnya atau sekarang lagi ada posisi di Bali. Meski perubahan itu pasti, sebagian besar manusia susah diajak berubah. Bagaimana mengajak perubahan dari dalam tersebut, dari dalam diri ya? Kira-kira demikian, Pak Kris, Bante. Pertanyaan akan kita tutup supaya kita bisa menyorot kepada kedua narasumber dengan lebih jelas. Silakan kepada Pak Kris terlebih dahulu.
saya teringat kalimat dari guru saya yang mengatakan, for thing to change, untuk mengubah hal-hal yang lain, I must change first. Aku harus berubah dulu. Jadi kalau ditanya tadi bagaimana mengajak orang lain berubah, saya hanya senyum. Saya tidak tertarik, tidak tertarik mengajak orang lain berubah. Saya yang berubah dulu. Dan ada saja hal-hal kecil yang bisa diperbaiki. Ya sederhana misalnya, kalau saya bicara sama istri saya baru menyadari bahwa dia dominan visual. Saya rasa. Sehingga dalam komunikasi verbal, saya lupa kalau saya mesti memindahkan kepala saya supaya mata saya eyeball to eyeball contact. Saya tidak bisa mengatakan, kamu mesti ngerti mas saya. Tidak, lebih baik saya merubah. Nah, ada metode yang di dalam NLP, saya dengan cara tertentu berubah. Oke, mulai saat ini, pada saat istri saya ngomong, maka eyeball to eyeball contact. Saya geser badan saya untuk oke. Sederhana, tapi itu akan membuat perubahan pada diri dia. Dengan anak-anak, kadang digosok kepalanya sambil ngobrol. Dia bertanya, saya tidak menggurui, saya tidak ingin mengajak dia berubah dengan kamu nggak boleh ini ya, kamu nggak boleh ini ya, kamu nggak boleh ini ya. Tidak. Gandhi mengatakan satu ons contoh itu lebih dahsyat dampaknya dibandingkan 1 ton khotbah. Nah, jadi lebih baik saya yang berubah, saya beri contoh. Beri contoh. Jadi saya memilih seperti itu, Christian. Ya, hal lain misalnya kalau saya jalan di mall, jalan saya cepat, orang Palembang jalannya cepat, seringkali istri saya tertinggal di belakang. Lalu saya mulai berlatih dengan orang Jogja, jalannya pelan, tenang, supaya bareng. Lalu saya ganti lagi strateginya, saya gandeng istri saya, supaya saya tertahan untuk jalan sama-sama. Makin lama kok makin nikmat ya jalan pelan-pelan. Nah, jadi for things to change, I must change first. Itu kira-kira kata kuncinya, aku yang harus berubah dulu. Dan berubah cukup hal-hal kecil. Terus menerus berubah hal-hal kecil. Nah, pada saat kita berubah makin lebih baik, semoga orang lain terinspirasi untuk ikutan berubah. Gitu kali, Mas Tony Yoyo. Iya. Jadi ingat ya Pak Kris ya, kalau dalam konsep umum ada continuous improvement, kecil aja perubahannya, tetapi kalau itu berlanjut dengan arah sudut yang sama, kecil pun berjalan waktu nanti gap-nya itu bisa jadi besar. Artinya perubahan diri kita kecil tapi lebih baik, berjalan waktu nanti akan jadi besar perubahan baik tersebut. Baik sekali Pak Kris. Mari teman-teman kita dengarkan perspektif dari Bante Utamo. Silakan Bante. Baik, terima kasih Pak Tony. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Krisnamurti bahwa kita memang harus berubah duluan. Jadi sebelum kita mengarahkan orang, kita memang harus berubah duluan. Yang tadi saya sampaikan dalam sesi saya adalah bahwa kita harus menjadi bendera, menjadi panji, menjadi pedoman. Ya, karena kalau kita memberikan nasihat tapi kita sendiri tidak melaksanakan, tentu nasihat kita menjadi tidak ada sama sekali artinya untuk mereka. Itu betul. Jadi kita harus berubah. Dan saya cocok juga dengan apa yang Pak Tony sampaikan, perubahan walaupun sedikit nanti mempunyai dampak yang cukup besar, karena ibaratnya perjalanan, kalau kita membuka map ataupun Google Map, kalau kita di sini sudah beda 1 derajat, nanti 1 jam perjalanan dia akan bedanya juga menjadi jauh sekali. Nah, itu yang pertama. Tetapi di dalam kehidupan kita bersosial, bermasyarakat,
kita juga bertemu dengan mungkin orang-orang yang kita cintai. Kadang-kadang kita juga perlu memberikan masukan kepada mereka. Karena kalau mereka terjerumus, kita juga menjadi sedih juga. Kadang kita memberikan contoh. Dia kadang ada orang yang belum bisa membaca contoh-contoh itu. Lalu bagaimana? Memang sulit sekali memberitahu orang lain, itu sulit sekali. Karena apa? Karena ada orang tipikal yang seperti gelas tertutup. Ini agak sulit untuk dimasuki. Setetes air pun dia tidak bisa masuk. Apalagi mau dikasih banyak air, tentu nggak bisa. Dia butuh nunggu sebentar gelas ini terbuka, baru bisa masuk. Atau kadang-kadang bukan kita orang yang punya otoritas untuk membuka tutup gelas itu. Orang yang sudah terlalu dekat. Saya pernah punya kenalan seorang dukun. Jadi dukun ini terkenal sekali di kota tersebut. Banyak orang dari kota-kota yang lain juga pada datang belajar ke dukun itu, bertanya ke dukun itu, dan dukun ini serba bisa. Ya, jadi dia mungkin seperti ensiklopedi, sehingga tanya kesehatan dia bisa menjawab dan bisa memberikan jawaban dengan benar. Kemudian ditanya tentang perjodohan dia juga bisa, ditanya kekayaan, kesuksesan dia juga bisa, apa saja dia bisa. Nah, kemudian orang yang tanya banyak gitu, dia tanya sama istrinya. Salah satu yang tanya sama istrinya. Ibu senang dong punya suami dukun. Nah, apa jawab ibunya ini? Senang. Orang gila kayak gitu kok kamu turuti. Itu orang gila itu. Loh, jadi orang yang paling dekat dengan dia itu kan istrinya. Itu malah nggak percaya. Berarti kalau sekarang mau nasihati, si dukun ini kan pintar sekali nih. Orang sampai dari luar kota, luar pulau ini pada datang semua. Dia nasihati istrinya nggak akan cocok. Padahal dia dijadikan percontohan untuk orang. Tapi dia nggak cocok. Kenapa? Karena dia sudah nutup. Istrinya sudah nutup, dia sudah tahu kelakuannya sehari-harinya itu kayak apa. Jadi percuma lah kamu nasihati saya, kamu sendiri aja kayak gitu. Nah, jadi istrinya itu kalau mau butuh nasihat gimana? Dia kadang-kadang ya harus pergi ke orang yang menurut dia punya otoritas untuk menasihati dia. Supaya akhirnya, oh gini ya. Lah otoritasnya siapa yang dapat? Loh kadang anaknya sendiri itu bisa. Jadi, kamu mestinya kan gini-gini ya. Oke lah, tak cobanya. Nah, jadi ternyata anaknya orang yang punya otoritas untuk mamahnya ini. Bukan suaminya yang si dukun itu. Atau mungkin kakaknya, atau mungkin tetangganya, atau mungkin temannya. Kenapa demikian? Karena kalau saya atau kita mencintai lingkungan kita, maka salah satunya, kalau saya baru makan enak, kenapa saya tidak berbagi kepada mereka? Kalau saya punya perilaku yang baik, kenapa saya tidak kenalkan perilaku yang baik ini kepada mereka? Nah, dengan demikian kita perlu ada usaha juga. Selain memperbaiki diri kita juga memperbaiki mereka. Tapi kalau mereka masih tidak mau berubah seperti yang tadi ditanyakan itu, karena kadang merasa bangga, aku ini ya sudah begini ini, 50 tahun yang lalu begini, jangan sampai aku berubah, nanti bukan aku lagi. Kalau sudah seperti itu, kita harus mencari orang yang punya otoritas kepada dia untuk mau didengar nasihatnya, kemudian mau mengikuti nasihatnya. Kadang-kadang ada orang datang ke wihara suami istri, kemudian dia tanya sesuatu yang sangat umum, yang kadang saya merasa, kenapa harus ditanyakan kepada biku yang tidak punya istri? Dia tanyanya seperti ini, Bante, seorang istri itu apa ya pantas, Bante? Kalau keluar sampai malam-malam ke teman-temannya, kadang sampai pagi. Sebetulnya saya menjawabnya dengan sederhana. Saya ini nggak punya istri, Pak. Jangan tanya saya. Saya nggak bisa membayangkan gitu-itu. Tapi kalau saya jawab begitu, pasti protes dia. Saya jawab dengan secara norma, umum saja.
Ya tentu kurang pantas ya seorang istri itu kan punya kewajiban kepada suami, punya kewajiban kepada anak-anak dan keluarga dan lain-lain, karena itu ya sebaiknya gini sehingga kesimpulannya ya kalaupun mau keluar malam harus minta izin dengan suami, kalau tidak diperkenankan ya jangan, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Sudah sekian lama saya ngomong, endingnya suaminya mengatakan, denger itu, mah, denger baik-baik, tuh Bante yang ngomong tuh. Artinya apa ini? Dia menjadikan saya sebagai figur otoritas yang mau menjelaskan itu. Dia sudah dijelaskan, sudah setiap hari sama suaminya, istrinya nggak nurut. Dia bawa ke wihara, diketemukan dengan biku yang malah nggak punya istri, untuk menjelaskan tentang kehidupan suami istri. Apa ya? Aneh kan? Tapi ini kenyataan, dan akhirnya istrinya, iya, 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 ya, sudahlah, saya tak ngikut aja. Loh, kok bisa? Ya karena ada figur otoritas itu. Tapi tidak harus biku, karena bisa anak, bisa teman, dan bisa yang lain-lainnya. Jadi nanti orang yang mau menjelaskan kepada yang tidak mau berubah ini harus lihat, dia ini sukanya ngomong apa. Kalau tadi istilahnya Pak Krisna tadi, kan saya merasa begini, oh kalau saya mendengarnya rasanya gini. Nah itu kan auditori atau apa. Nah sekarang kita juga dengar, orang ini ngomongnya apa. Dia mengatakan, kalau menurut teman saya ya, si dia ini, kita tuh kalau dalam bersikap harus seperti gini. Nah, kalau tadi Pak Krisna kan mengatakan, menurut Gandhi itu begini. Nah, nanti satu ketika kita, wah Pak Krisna ini kok susah dikasih tahu ya. Kita sampaikan quote-nya Gandhi. Ini loh Gandhi ngomong gini. Oh iya ya, kenapa? Karena ini dianggap figur otoritas. Dan setiap orang kalau kita mendengarkan bahasanya, nanti dia akan tahu siapa figur otoritas yang dia dengar itu, dan kita masuki. Tolong ya dibantu ya, itu waduh kasihan ya, mungkin itu pasangan hidupnya, kasihan ya dia itu nggak bisa berubah, aku sudah berusaha, aku sudah memberikan contoh tapi dia tetap nggak mau berubah, tolong dibantulah. Nah ini dikasih tahu orang dan akhirnya dia bisa berubah. Tapi kalau nggak bisa berubah, kadang ya waktu yang harus menyelesaikan. Dalam bahasa Jawa ada yang disebut riti, mari yang mati. Riti itu mari yang mati. Jadi sembuhnya kalau sudah mati. Jadi artinya sudah helpless lah. Tidak bisa. Tapi harus usaha dulu. Jangan terus, sudahlah percuma lah kamu tidak bisa. Kadang kita, oh mungkin figur otoritas yang ini kurang, yang itu, dan seterusnya. Begitu Pak Tony, mudah-mudahan bisa menjawab yang ditanyakan. Oke, kita akan tampilkan pertanyaan berikutnya. Silakan. Ini penanya kita Delbert Enius Eng ya. Asal kota, pertanyaan. Selamat malam Bante, selamat malam Pak Kris. Konsep berbuat bajik, semua kita gampang setuju dan mau. Namun sering gagal dalam realitanya. Adakah petunjuk praktis cara merealisasikan kebajikan itu dalam sehari-hari? Jadi kira-kira ya sudahlah, secara teori gampang berbuat bajik, tetapi dalam prakteknya kendalanya banyak. Alhasil, kebajikan yang dilakukan hanya sebatas teori, bukan dalam realita. Kembali kita dengarkan pandangan atau mungkin motivasi ya, sejenak kita balikkan Pak Krisna ini ke jalan yang benar, ke jalan semula sebagai motivator. Bagaimana kita mengubah diri kita, nggak hanya berteori aja tentang kebajikan, tetapi juga mempraktekkannya. Silakan Pak Krisnamurti. Pertanyaan menarik. Saya coba berpikir dengan pertanyaan itu, apa yang terjadi dengan diri saya? Ternyata saya tidak pernah memikirkan gagal. Saya tidak pernah memikirkan apakah diri dan tidak berhasil. I just give my best. Aku hanya memberikan yang terbaik dari diriku. Ada niat, jalani aja. Evaluasi nanti. Jalani aja. Jadi dasarnya ada niat. Emang ada niat dulu. Yuk kita sama-sama saya ajak anak-anak kita ke lapangan.
berbuat baik, berbuat sesuatu. Apa, Pi? Nggak tahu, pokoknya nanti lihat aja nanti. Misalnya Nara mempunyai ide, oh banyak yang nggak makan pagi loh di Bali tuh. Yuk kita bikin nasi bungkus, kita beli nasi bungkus. Ditulis idenya, gratis silakan ambil. Ya, gratis ambil. Ada yang ambil nggak? Nggak tahu. Tapi kasih tahu itu ada ini loh, ada gratis loh. Itu ada nasi bungkus. Kamu makan dulu sebelum kerja. Kamu makan dulu. Kok ada yang belum ngambil? Mungkin ada yang belum tahu, kasih tahu dan sebagainya. Ada pengalaman lucu. Hari ketiga kertas yang dia tulis nasi jenggo gratis, silakan ambil. Terbang kena angin hilang. Jadi dia naruh di tempat yang sama, di wadah yang sama, di lokasi yang sama. Tapi pengumumannya yang hilang. Sampai jam 11 tidak ada yang ngambil nasi jenggo ini. Dia bilang, kok bisa ya gak ada yang ngambil ya? Walah, kertasnya hilang. Buat lagi. Jadi misalnya kalau pertanyaan tadi misalnya, oh katakan niat baik ini gagal, baru evaluasi. Tapi kami umumnya mempunyai sikap, lakukan dulu aja, evaluasi belakangan. Lakukan dulu aja. Dan kami belum ketemu niat baik yang berdampak buruk, belum pernah. Berdampak gagal, belum. Hanya cara, mungkin jalan kiri, jalan kanan, iya, belum pernah. Tadi niat baik, jangan sampai dihenti karena ada satu gagal dan sebagainya. Mungkin belum diterima dan sebagainya. Terus saja nanti akan makin pandai kita ini. Oh, ini budayanya di sini. Oh, orang Bali seperti ini. Oh, orang Bali Utara seperti ini. Pengalaman-pengalaman inilah yang akan anak-anak saya dapatkan. Wah, manusia sungguh luar biasa. Nah, proses ini yang ingin saya berikan. Jadi, niat dulu, lakukan, evaluasi kemudian. Dan tidak pernah ada kata gagal dalam satu niat baik. Itu kira-kira yang saya ingin bagikan, Pak Tony Yoyo. Baik, Pak Krisnamurti, silakan kepada Bante Utomo untuk merespon pertanyaan yang sama. Baik, memang kalau teori berbuat baik itu sudah banyak ya. Jadi setiap tempat pelajaran orang tua kita sudah mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik. Tetapi kadang kita sendiri karena memiliki ketamaan ataupun kebencian, juga karena ketidaktahuan bahwa hidup ini selalu berubah, maka membuat kita itu kadang menunda perbuatan baik. Sehingga bagaimana ini menunda, misalnya, ayo berbuat baik, kita ke yayasan sosial atau panti asuhan atau apa, nanti aja lah, saya masih muda, menunda. Padahal kalau kita lihat perubahan itu pasti, kemudian kematian itu juga pasti, hidup ini yang tidak pasti. Orang kalau ditanya saat ini kita hidup, ya, sampai kapan? Nggak tahu. Kenapa? Karena kematian yang pasti, hidup ini nggak pasti. Kita bisa umurnya pendek, bisa umurnya panjang, kita nggak tahu. Nah, kalau kita kemudian menyadari itu, lalu kita merasa, wah, ini kesempatan saya hidup ini. Sekarang kesempatan saya berbuat baik, dan kemudian kita melakukan apa yang kita harus lakukan saat ini yang terbaik. Jadi ketidaktahuan itu membuat kita menunda. Kemudian juga kita merasa, nanti kalau saya berbuat baik ke sana, nanti terjadi kemelekatan. Kemudian nanti membuat, kalau saya tidak melakukan perbuatan baik lagi, dia menuntut. Kadang-kadang kita juga berpikir yang negatif-negatif seperti itu, yang akhirnya membuat kita banyak berpikir, tidak ada action-nya sama sekali. Saya sepakat dengan yang Pak Krisna sampaikan tadi, kita lakukan dulu. Untuk kita lakukan dulu. Nah sekarang bagaimana kalau konsepnya untuk orang lain? Orang lain sudah banyak tahu kebaikan, tapi kok dia tidak melakukan? Nah kita ingatkan bahwa hidup ini tidak kekal. Kematian bisa datang setiap saat. Mampu nggak kita menggunakan setiap saat ini untuk melakukan kebaikan? Memang kebaikan itu bisa kita
lakukan itu selain punya niat juga ada kesempatan. Ada satu kisah orang yang mau pergi dari, dia waktu itu dia naik seperti mungkin KRL ya, jadi dari Depok menuju ke Jakarta, dia naik kereta. Kemudian dia sering lihat pengemis, hari itu keretanya kan masih banyak pengemis, bukan seperti kereta hari ini yang sudah bersih. Banyak pengemis. Kemudian orang ini mikir, "Duh, gimana ya? Kalau ada orang minta, janganlah nanti." Kalau di biasa budaya waktu itu adalah mengatakan yang lainnya saja. Ya, Pak, minta Pak, yang lainnya saja. Padahal jawabnya si pengemis, yang lain sudah Pak, tinggal Bapak saja. Iya, kalau gitu ya gerbong yang lain aja lagi. Nah, jadi seperti itu. Tapi lama-lama orang ini karena tiap hari naik kereta itu, dia merasa gimana ya, dia mendapatkan pengetahuan bahwa ayolah kita berbuat baik. Hidup ini kan tidak pasti, kematian itu yang pasti. Ayo kita berbuat baik, berbuat baik. Orang ini kemudian menyediakan uang, kira-kira 50.000 begitu, dijadikan uang kecil-kecil. Ada uang 1.000, uang 2.000, dan seterusnya. Dijadikan uang kecil, dimasukkan ke kantong. Nah, dia sengaja lagi naik kereta itu lagi. Hari itu dia berniat baik, tapi hari itu dia tidak menemukan pengemis. Sampai dia ngomong, aduh aku mau berbuat baik itu ternyata ya sulit ya. Punya niat tapi tidak ada kesempatan. Mungkin kalau Pak Krisna tadi ya itu nasi jenggonya habis. Itu kita biasanya menyebut nasi jenggo. Jenggo adalah 1.500 ya, jenggo. Jadi 1.500 artinya itu kalau di daerah Jawa Timur sini nasi 1.500, kalau di daerah Jawa Tengah itu nasi kucing. Jadi nasinya sedikit 1.500 sudah dapat macam-macam. Nah, jadi punya niat tapi tidak punya kesempatan karena tulisan nasi jenggonya hilang. Nah, tapi ya, sudah, ayo kita perbaiki, atau mungkin, wah ini sudah sampai siang kok nggak ada, ayo kita bagikan, mungkin ke perempatan jalan dan sebagainya. Jadi niat baik itu belum tentu punya kesempatan. Dan akhirnya orang ini sangat menghargai kesempatan berbuat baik. Sehingga tiap kali ada kesempatan, langsung dia lakukan kebaikan. Artinya apa? Niatnya yang dipelihara panjang, kesempatannya dia mencari, membuka kesempatan seluas-luasnya. Dan akhirnya dia hidupnya bahagia sekali, karena dia merasa tiap kali saya ingin berbuat baik, sekarang ada jalan. Kenapa? Karena saya selalu punya niat, sehingga hal yang kecil pun sekarang saya bisa lakukan untuk berbuat baik. Apa itu yang kecil? Kadang ada orang tua nyebrang, saya bantulah, kasihan orang tua nyebrang, saya kasih jalan, kemudian saya ngomong, ayo ibu jalan sana, dan dia membantu menyeberangkan. Sudah, habis itu dia balik lagi, kemudian dia melanjutkan kegiatan yang lain. Dia mengatakan, ternyata sekarang berbuat baik itu mudah. Kesempatannya banyak, cuma niatnya sekarang yang harus dipertahankan seumur hidup. Dan akhirnya dia menjadi bahagia. Jadi bagi orang yang masih melihat kesulitan di dalam berbuat baik, tidak masalah. Nanti ada tahap-tahap setelah dia melihat orang lain banyak berbuat baik, dia disadarkan bahwa kematian itu bisa datang setiap saat, dan lain sebagainya, maka satu ketika dia kalau memang sudah seperti gelas yang terbuka, dia akan melakukan perbuatan baik itu sendiri, karena dia tahu bahwa kalau pada upacara kematian, orang hanya mengatakan, saudara-saudara, Bapak ini atau meninggal dunia ini, dan nanti doanya itu tidak ada yang mengatakan semoga dengan gelar yang cukup banyak ini Bapak yang meninggal ini akan terlahir di alam bahagia. Tidak pernah kita dengar seperti itu. Semoga dengan kekayaannya yang banyak ini Bapak ini bisa terlahir di alam surga, juga tidak. Semoga dengan keluarganya yang baik-baik ini mendiang akan berbahagia di alam kelahiran sekarang. Tidak ada kata-kata itu. Tetapi pada saat upacara penyempurnaan jenazah, yang ada hanya kata-kata, semoga dengan amal bakti yang dilakukan selama hidupnya, mendiang berbahagia. Berarti bukan harta, bukan tahta, bukan keluarga, bukan apa saja yang di luar yang kita cari, itu yang akan kita bawa. Tapi yang kita beri, itu yang kita bawa.
Kita mencari pendidikan, mencari keluarga, mencari harta, mencari karir, mencari apa saja. Yang kita cari, kita tinggalkan. Yang kita beri kebajikan lewat pikiran, ucapan, dan perilaku, itulah yang kita bawa. Kalau itu kemudian kita kenalkan dengan orang tersebut, maka lama-lama satu ketika dia pun akan berubah dan mulai melangkah kecil untuk berbuat baik. Langkah kecil menjadi awal untuk kebiasaan menjadi orang baik. Demikian, silakan Pak Tony. Wow, jadi sulit untuk berkomentar banyak nih ya, Pak Krisna, kemudian ditimpali oleh Bante. Teman-teman, memang kita harus ingat pada akhirnya yang kita bawa begitu kematian menjelang, itu bukanlah apa-apa yang selama ini umumnya kita banggakan, kita pamerkan, kita tunjukkan. Tetapi apa yang kita berikan kebaikan kepada tentu saja ke diri sendiri dulu, kepada orang-orang terdekat dan orang-orang lain, bahkan ke semua makhluk, itulah modal bekal kita yang perlu kita siapkan selagi kesempatan itu ada. Kepada teman-teman yang bergabung di media Zoom ini, maupun di live YouTube Buddhist Channel, menimbang pertanyaan-pertanyaan yang masuk sudah memadai, maka kami menghentikan untuk pertanyaan yang baru, supaya tidak memunculkan lebih banyak kekecewaan karena pertanyaan tidak sempat ditampilkan. Saya sendiri membocorkan karena berkali-kali menjadi moderator ke Pak Krishnamurti, belum pernah ya, mudah-mudahan nanti diajak Pak, saya siap mendampingi. Kalau Bante Utamo sudah beberapa kali. Biasanya moderator tuh menyiapkan juga pertanyaan. Dari tadi saya tunggu-tunggu gitu ya, kapan kesempatan saya. Saya tidak mau ambil untung yang Bante katakan. Untung nih, saya jadi moderator, saya ambil kesempatannya. Kita coba mintakan panitia untuk menampilkan pertanyaan berikutnya. Kalau ada jeda, baru saya masuk dengan anticipated question yang saya siapkan. Panitia, silakan. Daisy Widya, asal Pekalongan. Kalau Pekalongan ini umumnya penguasaan bahasa Jawanya halus, menengah, atau bagaimana ya, saya tidak paham. Mungkin penjelasan Bante dalam bahasa Jawa lebih nyambung tadi. Pertanyaannya, jika kita masih merasa cemas menghadapi perubahan, apakah bisa dikatakan kita masih kurang di dalam kebajikan? Berarti cemas terhadap perubahan yang membawa dampak buruk, kira-kira demikian ya, Pak Krishnamurti, Bante Utamo ya. Jadi perubahan yang berdampak buruk karena kebajikan kita kurang, jadi kita takut nih terjadi apa-apa, bahkan mungkin berimplikasi kematian bagi kita. Karena kebajikan rasanya kurang, perubahan yang menerpa itu jadi kita takut, kita cemas. Barangkali seperti itu saya coba menegaskan maksud dari pertanyaan dari saudari Daisy Widya. Silakan Pak Krishnamurti, Bante Utamo untuk menanggapi. Pertanyaannya agak kurang lengkap ya, dan Daisy tadi ya, dia kaitkan bahwa pertanyaan balik ke dalam dirinya, apakah aku kurang dalam berbuat kebajikan? Sebetulnya dua hal yang berbeda. Cemas terhadap perubahan satu hal tersendiri. Atasi kecemasannya, olah batinnya, apa yang terjadi dengan diriku sehingga aku bisa cemas, aku takut, aku khawatir. Nah, selesaikan dulu. Jadi kesimpulan yang berikutnya dilanjutkan, apakah aku kurang berbuat kebajikan? Jadi sebetulnya dua pertanyaan yang tidak ada hubungannya tapi dihubungkan. Nah, saya lepaskan dulu, coba tanya ke dalam diri, apa yang terjadi dalam diriku sehingga ada rasa cemas. Nanti dielaborasi entah pemahaman baru, entah dengan bacaan, pengetahuan, sehingga bisa tahu, oh aku cemas kan akan sesuatu yang belum terjadi. Aku muncul rasa khawatir, sesuatu yang aku takutkan akan terjadi, padahal belum terjadi. Maka
perlu cara untuk mengatasi itu. Hidup di saat ini, misalnya, itu salah satu contoh ya. Apakah aku kurang berbuat kebajikan? Oke, pertanyaan berikutnya itu belum tentu. Belum tentu. Jadi itu tidak ada kaitannya. Nah, rasa cemasnya kamu selesaikan. Saya ada metode yang saya gunakan sendiri. Kalau saya mulai cemas, saya stop sebentar. Saya stop and think. Saya stop dan berpikir sebentar. Stop lalu berpikir. Apa yang terjadi? Misalnya, saya olah nafas saya. Saya olah nafas saya, saya sengaja mengolah nafas saya sampai rasa cemasnya hilang misalnya. Itu Desi ya. Atau, cemas ini muncul karena saya kelelahan. Ya tidur dulu. Saya sepertinya ada satu tontonan mungkin YouTube yang dikirim sama teman, ada WhatsApp, aduh itu ICU penuh dan sebagainya. Ada informasi yang tidak perlu saya punya, informasi yang tidak perlu saya makan, informasi yang tidak perlu saya ketahui. Buang yang jauh, buang yang jauh, buang yang jauh. Nah, ada banyak metode, nanti saya tanya panitia, saya sediakan buku untuk berlatih bagaimana mengatasi rasa tidak nyaman ini. Lalu setelah itu banyak-banyak senyum dan teruslah merasakan nikmatnya berbuat kebajikan. Kira-kira itu. Alami sendiri aja. Ya, tidak usah dijelaskan, alami sendiri. Tadi Bante mengatakan kesempatan ya. Saya baru ingat ada satu cerita penutup lain. Seorang wanita datang ke saya di Jogja, dia ingin pinjam uang. Saya bilang, walaupun saya pembicara, saya hidupnya sederhana. Kalau kamu pinjam uang, saya untuk apa? Menyelesaikan hutang-hutang. Saya bilang, oke, saya ajarkan kamu bagaimana menyelesaikan hutang. Saya buat tekniknya, daftarnya, ada jangka pendek, jangka panjang dan sebagainya. Oke, siapa yang kamu hutangi dan sebagainya, kamu hubungi. Lalu saya bilang, untuk releasing perasaan kecewa kamu, yuk kita berbuat kebajikan. Saya ada ide nih, kita di Jogja, kita beli nasi bungkus, ada 10 nasi bungkus, kita bikin 10, lalu kamu yang bagiin sendiri dari tangan kamu. Jangan dari tangan saya, dari tangan kamu. Dia bilang, oke, saya senang idenya, tapi saya nggak ada uangnya. Jadi, saya beliin nasi bungkus 10. Yowes, saya beliin, saya dibonceng sama dia naik motor. Oke ya, kita main game aja, kamu anggap main game. 10 nasi bungkus ini kamu bagikan ke tukang beca. Di Jogja banyak tukang beca. Nah, jalan 5 menit pertama tidak ketemu tukang beca Bante. Di Jogja sore menjelang malam maghrib. 10 menit tidak ketemu satu pun tukang beca. Itu kita ngomong Jogja, bukan DKI, Jogja. Lalu saya minta dia stop sebentar, coba turun sebentar. Apa yang terjadi? Dia seorang muslim, dia mengatakan, dia bilang, kadang kita ingin berbuat baik. Bila kesempatan itu tidak dibukakan oleh Allah, sekali lagi, bila kesempatan berbuat baik tidak dibukakan oleh Allah, maka ya jangan pernah sia-sia menggunakan kesempatan berbuat baik. Dia nangis. Setelah itu dia mohon doa, berikan aku kesempatan untuk berbuat baik, ya Allah. Dia doa, terus tukang beca lewat. Tukang becanya kenal sama saya. Halo Mas Krisna, kok tukang becanya kenal sama Bapak? Oh iya, kami dari uang buku, dananya kami bebaskan beca-beca yang ada di Sosro Wijayan. Lalu mereka punya inisiatif menulis beca itu nama saya, padahal saya kasih ke mereka. Mereka cuma ya sudahlah, mereka punya apresiasi, jadi mereka kenal saya. Oh gitu ya. Tapi malam itu sebetulnya bukan dia yang belajar, saya yang belajar. Kadang kita punya niat berbuat baik, tetapi pintu kesempatannya kadang masih tertutup. Untuk itulah yang Bante Utamo katakan,
Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat baik. Mumpung pintunya masih dibuka dan kita masih ada tenaga untuk masuk. Takut-takutnya pintunya dibuka, tadi sudah ripi. Terima kasih Bante. Ya, gitu Mas Tani. Ya, 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 Pak Krisnamurti, terima kasih. Bante, jadi penanya kita menghubungkan antara kecemasan akan perubahan dengan merasa kekurangan dalam berbuat baik, menghubungkan dua hal itu. Silakan Bante. Baik, jawaban dari Pak Krisna juga luar biasa tadi, cukup bagus dengan contoh-contohnya. Memang bisa pertanyaan ini dua hal yang berbeda antara kecemasan terhadap perubahan dengan kebajikan. Banyaknya kebajikan yang sudah dilakukan, sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Pak Krisna. Tetapi mungkin juga saya melihat dari sudut yang berbeda bahwa kebajikan itu kalau dilakukan kan hasilnya kebahagiaan. Kebahagiaan itu kan berarti bisa mendapatkan apa yang mungkin kita harapkan. Sehingga mungkin penanya ini berkata ataupun mungkin maksudnya adalah kalau saya punya banyak kebajikan, berarti saya punya kebahagiaan yang cukup atau potensi bahagia yang cukup, maka perubahan apapun juga saya menjadi siap menghadapinya. Mungkin semacam itu kalau saya baca itu. Jadi dia menjadi cemas karena, aduh aku nggak siap nih. Misalnya kalau tadi Pak Krisna pada awal kan menyampaikan tentang pandemi, tapi beliau akhirnya bisa bertahan, bahkan bisa kreatif dengan menulis buku dan lain sebagainya. Nah ini berarti punya kebajikan yang cukup untuk menyikapi perubahan. Sedangkan kalau orang ini mungkin bertanya, aduh aku nggak punya kebajikan yang cukup. Begitu ada pandemi aku puyeng kepala ini. Gimana ini? Nah, jadi sekarang kita lalu bisa merangkum begini saja. Kebajikan jalan terus, karena tadi juga memang kesempatan itu kadang tidak ada, tetapi kita sekarang niatnya yang diperpanjang terus. Jadi kita sudah berniat, saya selalu berniat. Setiap saat jika ada kesempatan, saya pasti berbuat baik. Selalu berbuat baik. Begitu ada kesempatan, saya berbuat baik. Tidak ada kesempatan, ya saya tidak menyesali. Saya akan jalankan terus niat kebaikan saya itu. Nah, kemudian cemas menghadapi perubahan. Sekarang perubahan apa ya? Kita punya konsep untung, bisa. Dengan konsep untung itu mengurangi kecemasan terhadap perubahan. Karena apapun perubahan yang terjadi, kita selalu berkata untung. Aduh, mau berangkat kerja, rodanya kempes. Ya untung, kesempatan aku naik MRT nih. Karena kebetulan aku jarang naik MRT. Sekarang aku bisa naik MRT, untung. Jadi kita sudah nggak cemas lagi. Kenapa? Karena saya sudah punya konsep yang lain. Dan begitu saya berpikir MRT, mungkin inilah timbunan kebajikan yang saya miliki sehingga saya mempunyai cara berpikir untuk menyelesaikan saat itu juga. Dengan kata untung saya tenang, kemudian way out-nya apa? MRT. Atau, oh ini kan masih belum jamnya masuk kantor. Untunglah rodaku kempes, aku tuntun sebentar lah ke depan, nih sepeda motor saya tuntun ke depan, ada tambal ban. Untunglah aku sudah lama mau ngobrol sama dia, belum sempat-sempat nih, aku mau ada titipan. Bukunya Pak Krisna mau saya kasihkan ke dia, ini kebetulan kok, banku kempes sekalian lah daripada aku biasanya liwat, nggak mampir-mampir. Kemudian ingat bukunya, kasih ke sana. Jadi itu ada untungnya. Ada perubahan, tapi kita tidak lagi cemas. Karena kita sudah punya kebajikan untuk berpikir seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya tadi, bagaimana ya kalau masih cemas menghadapi perubahan, diatasi dengan seperti yang Pak Krisnamurti sampaikan, kita hendaknya belajar hidup saat ini. Ya, itu bagus. Karena cemas itu sebetulnya berpikir tentang masa depan. Ya, penyesalan berpikir tentang masa lalu. Manusia punya 3 dimensi waktu, masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. Masa lalu kita pernah hidup, tapi sudah nggak hidup. Masa depan kita akan hidup, tapi belum tentu hidup. Karena hidup itu kan tidak pasti, kematian yang pasti. Nah, saat inilah kita hidup. Cemas berpikir tentang masa depan, hiduplah saat ini. Apakah masa lalu tidak perlu kita pikirkan? Masa lalu jadikanlah pelajaran. Hal-hal yang buruk di masa lalu, ayolah kita perbaiki saat ini.
supaya tidak terjadi lagi hal buruk serupa di masa sekarang maupun masa depan. Hal-hal yang baik di masa lalu, jadikanlah pelajaran untuk kita tingkatkan di masa sekarang, supaya masa sekarang menjadi lebih baik, dan masa depan tambah baik lagi. Sebaliknya, kekhawatiran-kekhawatiran di masa depan juga harus kita jadikan pelajaran untuk kita mulai saat ini memperbaiki, sehingga di kala masa depan yang kita khawatirkan itu datang, tidak separah yang kita khawatirkan. Sedangkan kebahagiaan-kebahagiaan yang kita bayangkan terjadi, berpotensi terjadi di masa depan, marilah kita mulai melangkah saat ini yang terbaik, agar pada saatnya hal itu terjadi menjadi lebih baik daripada yang kita bayangkan. Kuncinya adalah di saat ini, tanpa meninggalkan masa lalu dan masa depan. Kalau sudah begitu, maka kecemasan menjadi tidak lagi muncul, apalagi dengan konsep untung itu tadi, dan kebajikan akan terus dilakukan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, sehingga kebahagiaan akan selalu datang, perubahan apapun juga akan menimbulkan kebahagiaan. Seperti Zoom meeting ini, dulu sebetulnya Zoom ini hanya dibuat oleh seorang suami sebagai programmer untuk berkomunikasi dengan istrinya di belahan Amerika yang berbeda. Suami dan istri tinggal di Amerika tapi di negara yang berbeda. Begitu pandemi, Zoom ini digunakan dengan banyak orang sampai hari ini, dan dia menjadi sangat kaya yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena perubahan itu justru menimbulkan kebahagiaan bagi dia. Kenapa menimbulkan kebahagiaan bagi dia? Karena orang ini juga memikirkan tentang pasangan hidupnya yang sudah jauh, dan juga dia juga memikirkan memberikan fasilitas gratisan ya kepada orang-orang yang mungkin hanya berbicara dua pihak saja, sampai hari ini pun masih gratisan. Berarti ini sebetulnya melakukan kebajikan, bukan hanya berbicara tentang keuntungan perusahaan, yang kalau kita 100 orang ini berarti harus berbayar, keuntungan perusahaan, tapi juga berbicara tentang manfaat untuk orang, ya seperti yang tadi Pak Alexander sampaikan, manfaat untuk orang dengan bisa bergratis kalau hanya 2 orang, dan juga memberikan kebahagiaan ke banyak orang. Karena apa? Karena ini bisa disimpan, direcord di dalam cloud, yang kemudian bahkan juga bisa di live streaming kan kemana saja, sehingga menjadi dokumentasi yang bagus untuk masyarakat di hari ini, bahkan di masa-masa yang akan datang, karena jejak digital itu akan berlangsung untuk waktu yang lama. Dengan kebajikan seperti itu, maka program Zoom ini menjadi sukses karena perubahan pandemi yang terjadi. Jadi bagi kita yang sudah melakukan kebajikan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, marilah kita mulai melihat dunia yang berbeda, jangan dari sudut yang negatif, tapi marilah kita melihat dari sudut positif, bahwa dengan kebajikan saya ini, kesempatan pasti bisa muncul pada waktunya. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada Pak Tony. Silakan. Baik, Pak Krisnamurti, Bante Utamo, kita masih tersisa waktu total 8 menit. 2 menit, 8 menit tersisa, 2 menit saya akan gunakan untuk menutup webinar ini. Jadi total 10 menit dari sekarang. Saya memonitor beberapa pertanyaan yang bisa saya rangkum intinya jadi satu, dan kami mohon kesediaan Pak Krisna dengan Bante Utamo merespon pertanyaan ini secara tidak terlalu panjang, kemudian sekaligus mungkin menggunakan momentum pertanyaan terakhir ini untuk menggarisbawahi dengan semacam closing statement. Pak Krisnamurti, Bante Utamo, teman-teman di antara kita yang hadir ada yang berpikir dan bertanya. Saya punya banyak keterbatasan. Dalam hal ekonomi, saya tidak punya banyak. Dalam hal kemampuan pikiran, saya pun tidak pintar-pintar sekali. Dalam hal pengetahuan, keterampilan, saya pun tidak lebih baik dari orang lain. Jadi apa nih yang saya bisa lakukan kebaikan buat orang lain, buat banyak makhluk, gitu ya? Bagaimana saya bisa mengakumulasikan kebaikan sesuai dengan pesan yang sejak dari awal sudah kita canangkan, bahwa perubahan tidak terelakkan. Di antara perubahan yang begitu banyak, jangan sampai lupa
kebajikan itu harus terus kita lakukan. Silakan Pak Krisnamurti, dengan keterbatasan yang banyak dalam diri sebagian dari kita, gimana bisa berbuat baik? Singkat, mantap, sekaligus mohon diakhiri dari sisi Pak Krisnamurti. Silakan Pak Krisna. Kalau dijawab kondisi saya saat ini, tentu sifat yang bertanya akan bilang, oh kamu sudah kayak sekarang, punya macam-macam dan sebagainya. Saya kembali saat kami pindah dari kota Palembang ke Jakarta. Tentu uang terbatas, harus kerja. Di masa SMA saya mesti kerja jualan pempek, mama papa saya dagang makanan pempek, orang Palembang. Jadi kalau ditanya tadi, tidak punya resources, tinggal di kampung, hanya di kampung di tengah pasar, buka mata lihat sampah, cium sampah, dengar kata-kata sampah karena di daerah miskin. Tidak punya resource apapun, tidak punya kemampuan apapun. Tapi papa saya, dia mengatakan, di dalam ajaran Buddhis dia mengatakan, kalau kamu ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Fokusnya adalah inside out, dari dalam keluar. Artinya dalam bahasa nantinya saya sederhanakan, tidak punya apa-apa, jangan sampai menghalangi kita untuk berbuat baik. Mulai dari apa yang ada, Tidak bisa, jadi ada orang yang pernah minta baju saya, padahal kami juga orang susah, kami kasih karena dia minta baju yang saya punya saat itu. Ya udah saya ambil lagi di rumah, dia minta baju. Ya itu yang ada ya sudah diserahkan aja, dibagikan aja. Mulai dari apa yang ada. Ya, ya dengan yang ada aku ya punya ini ya ini. Itu. Kapan mulainya? Mulai sekarang apa saja. Gitu ya, jadi tidak perlu menunggu, tidak perlu melihat aku banyak keterbatasan. Karena keterbatasan tadi jangan-jangan hanya ciptaan pikiran kita, karena kita mengatakannya, aku terbatas. Jadi kalau saya tidak pernah mengatakan saya terbatas, aku saat ini punyanya ini. Aku saat ini tuh ya nggak punya apa-apa, yang ada ini. Jadi ya mulai aja. Mulai aja, tidak perlu. Nah, jadi kata-kata tadi, aku mulai keterbatasan, buang jauh-jauh. Apa yang ada, mulai. Kita punya waktu, kita punya tenaga, kita punya pemikiran. Ya tidak perlu menjadi terbaik dulu untuk memberikan yang terbaik. Tidak. Apa yang ada, lakukan. Namun dengan niat yang baik. Lakukan dengan cinta, hasilnya akan baik. Kira-kira gitu Mas Tania ya. Terima kasih, bagus sekali Pak Krisnamurti, sekaligus menjadi kata-kata penutup Bapak untuk sesi malam ini. Silakan Bante, kita gunakan kesempatan beberapa menit ke depan. Baik, jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Krisnamurti bahwa apa yang kita miliki inilah kita mulai gunakan untuk berbuat baik. Kita punya pikiran. Kalau kita belum bisa menyumbangkan pikiran untuk orang lain, minimal kita tidak berpikir jahat tentang pihak lain. Saya punya ucapan, kalaupun saya belum bisa menasihati orang lain, minimal saya tidak berbuat jahat dengan ucapan saya. Nggak usah gosip ngomongin jelek ke orang lain. Saya punya tangan dan kaki. Kalaupun saya belum bisa berbuat baik, apalagi berbuat baik yang spektakuler dengan tangan dan kaki saya, minimal saya tidak berbuat jahat kepada pihak lain. Apakah itu kucing dan lain sebagainya. Jadi, sebetulnya bukan keterbatasan itu yang membuat kita menjadi hilang kesempatan berbuat baik. Saya sepakat dengan yang Pak Krisna sampaikan tadi, bahwa kadang keterbatasan itu adalah mental block yang kita ciptakan sendiri. Tetapi sebetulnya niat kita bagaimana mau berbuat baik. Karena begitu niat itu dimunculkan, maka kesempatan itu satu ketika akan datang. Walaupun kecil, kita bisa gunakan kesempatan untuk berbuat baik. Karena itu, di dalam kehidupan kita ini sebetulnya, kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin keluar menghadapi perubahan, supaya selalu menjadi berbahagia di dalam kondisi apapun juga ketika perubahan terjadi,
maka kuncinya hanya selalu mengembangkan kebaikan dengan pikiran, dengan ucapan, dan dengan perilaku di segala tempat. Gunakanlah pikiran untuk yang baik, gunakanlah ucapan juga yang baik, gunakanlah perbuatan yang baik, dan ini semua, apapun kecerdasan Anda, berapapun harta yang Anda miliki, itu sesungguhnya tidak berpengaruh, karena kebaikan itu tidak tergantung pada keluarga maupun harta, tapi kebaikan itu tergantung pada kemauan kita untuk melakukannya. Saya kira demikian, mudah-mudahan akan bermanfaat, dan saya kembalikan kepada Pak Tony. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Krishna yang luar biasa, menginspirasi apa yang saya bisa dapatkan dalam kesempatan ini, dan kepada Metasik, luar biasa sekali. Sukses sekali bisa mengundang Pak Krishna juga, sehingga saya juga bisa banyak belajar. Semoga selalu maju, sukses, dan selalu berbahagia atas kemauannya untuk berbagi semakin banyak ke masyarakat. Terima kasih. Silakan Pak Tony.